Jadi bahkan sampai ada beberapa yang ngirimin surat ke perusahaan aku berkata bahwa aku adalah provokator, aku adalah perusak bangsa dan lain sebagainya gitu. Dan aktivis Salsa Arwina mengatakan adanya upaya kuat untuk membungkam mereka yang ingin bersuara terkait keadaan di Indonesia. Termasuk salah satunya Salsa Arwina yang mengaku sedang dibungkam. Melalui akun TikToknya pada Kamis 11 September, Salsa mengaku mendapat kiriman surat. Namun surat itu dikirim ke alamat perusahaan tempatnya bekerja. Dalam surat tersebut, Salsa disebut provokator hingga perusak bangsa. Salsa menyebut akibat surat-surat itu, perusahaan di Denmark tempatnya bekerja menjadi ingin mengetahui isu politik di Indonesia. teman-temanku sebangsa dan setanah air, jadi usaha-usaha untuk membungkam kita nggak bersuara itu luar biasa sekali gitu ya. Jadi bahkan sampai ada beberapa yang ngirimin surat ke perusahaan aku berkata bahwa aku adalah provokator, aku adalah perusak bangsa dan lain sebagainya gitu. Dan ini kemarin ya, kalian bilang kalau aku malu-maluin saat aku demonstrasi di Denmark. Bukan kalian ini nih, kalian yang lain itu gitu kan yang berkata seperti itu. Ingat ya, dengan kalian ngirim surat ke perusahaan aku, kalian yang sebenarnya mencontreng nama baik bangsa ini. Nah, kalian pikir perusahaan-perusahaan di luar itu kayak perusahaan di Indonesia yang kamu bisa aduin terus habis itu mereka takut terus mereka jadi mecat karyawannya. Justru enggak. Justru perusahaan yang tempat aku bekerja sekarang malah merasa kok begini banget apa yang terjadi, emang di Indonesia tuh kayak gitu ya, kok ini jadinya kayak harassment ya, padahal kan kamu punya kebebasan berpendapat gitu. Nah, siapa yang memalukan bangsa sendiri nih? Orang-orang di Denmark yang tadinya nggak tahu tentang Indonesia, nggak aware tentang situasi politik di Indonesia, bahkan perusahaan aku sama sekali nggak tahu gitu ya dengan apa yang terjadi di Indonesia karena memang aku sibuk dan aku tetap bekerja seperti biasa. Akhirnya mereka malah jadi tahu dan malah jadi makin merasa empati dengan perjuangan yang kita jalankan gitu. Dan tolong dipisahkan aja ya, apa yang aku sampaikan ini gak ada hubungannya sama perusahaan aku lah. Mereka kan memang bergerak di industrinya renewable energy, sustainable energy. Terus apa hubungannya sama politik? Apa hubungannya dengan kebebasan berbicara? Dan di negara seperti Denmark, kebebasan berbicara itu dijunjung sangat tinggi dan sangat dihargai. Demokrasi itu adalah harga mati buat mereka. Jadi justru dengan kalian mencoba gitu ya, membawa perusahaan ke sini, hati-hati. Nanti yang ada malah Indonesia dilihat sebagai negara yang bahkan tidak demokratis. Ini akan mencoreng sama sekali nama baik kita sebagai bangsa. Yang kedua, download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa subscribe ya.